Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Oktatalita dengan NIM 2113201064. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan metabolisme. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam seperti berikut. Yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ingesti, yang kedua mastikasi, yang ketiga deglutisi, yang keempat digesti, yang kelima absorpsi, yang keenam defekasi. Pencernaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan ekstraseluler dan intraseluler. Proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel atau ekstraseluler, karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Pada organisme yang bersel, satu terjadi proses pencernaan intraseluler, karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Sistem pencernaan terdiri dari yang pertama, mulut. Pada rongga mulut, makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Alat-alat pencernaan pada mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Tiap gigi umumnya terdapat puncak gigi atau mahkota gigi, leher gigi, akar gigi. Lapisan gigi paling luar disebut emel. Di dalam emel terdapat tulang gigi yang terbuat dari dentin, yaitu jaringan yang berwarna kekuningan. Lidah berfungsi untuk yang pertama, membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut. Yang kedua, membantu menelan makanan. Yang ketiga, mengecap makanan, yaitu rasa asin, manis, pahit, dan masam. Yang keempat, peka juga terhadap dingin, panas, dan tekanan. Kelenjar ludah. Ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah parotid atau di dekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan enzim plitin. Enzim plitin berfungsi mengubah zat tepung amilum menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan lebih kurang 20 cm dan lebar lebih kurang 2 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk. Pencernaan. Selama di dalam esofagus, makanan tidak mengalami proses. Lambung atau ventriculus. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah kardiak, kundus, pilorus. Makanan dicerna secara kimiawi di dalam lambung. Lambung juga melakukan gerakan peristaltik untuk mengaduk-aduk makanan. Di dalam dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus kosong atau jejunum. Panjang jejunum 1,5 sampai 1,75 meter. Di dalam jejunum, makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena mengalami pencernaan secara kimiawi oleh secara sempurna. Usus penyerapan atau ileum. Panjang ileum 0,75 sampai 3,5 meter. Di dalam ileum terdapat penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan.
Usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Peradangan pada usus tambahan tersebut disebut appendicitis atau usus buntu. Panjang usus besar lebih kurang 1 meter. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feces. Dengan demikian, kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Bakteri Escherichia coli pada umumnya tidak mengganggu kesehatan manusia, bahkan ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu. Bagian akhir usus besar disebut rektum. Rektum bermuara pada anus. Anus mempunyai 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Proses pencernaan makanan terbagi 2. Mekanik. Pencernaan mekanik makanan lebih banyak terjadi dalam rongga mulut, yaitu melalui mekanisme pengunyahan atau mastikasi. Yang kedua, kimiawi. Sejak makanan berada dalam rongga mulut, sudah dicerna secara kimiawi karena sudah bercampur dengan saliva yang mengandung 2 jenis enzim pencernaan, yaitu lipase dan amilase. Gangguan pada sistem pencernaan, yaitu diare, konstipasi, tukak lambung, wasir, dan kanker usus. Metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia. Perubahan proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Fungsinya untuk menyediakan bahan bagus suatu proses sintetis yang dilakukan molekul lain dan sebagai penyediaan energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Yang kedua, anabolisme. Fungsinya untuk mengikat berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Yang ketiga, fase metabolisme karbohidrat. Yang keempat, siklus Krebs merupakan jalur lingkar metabolisme di mana asetat dipecah menjadi 2 molekul CO2 dan air dengan menggunakan oksigen. 5. Transport elektron dan fosforilasi oksidatif.